Shalom, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sungguh bersukacita sebab Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang teman-teman semua untuk bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 57, Inilah Hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Jelin. Bagaimana keadaannya? Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Kakak ajak adik-adik untuk membuka Alkitab kita dari Yesaya 35. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Kalau adik-adik sudah dapat pembacaan kita, Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Sudah? Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar pada pagi hari ini kami akan menenangkan hati dan pikiran kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kita akan membaca Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 secara bersama-sama ya. Di bawah terang judul, Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh debu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Dengan sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya.
adik-adik, sekali lagi Kak sapa adik-adik ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Kak percaya keadaan adik-adik ini luar biasa ya. Tetap dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Perikop kita hari ini tuh mau bercerita tentang bangsa Israel yang sangat tegar tengkuk. Kita sangat tahu ya adik-adik ya, bangsa Israel ini bangsa umat pilihan Tuhan. Bangsa yang sangat Tuhan kasihi. Tapi selalu saja bangsa Israel ini bertentangan ya adik-adik ya. Mereka selalu saja melaksanakan apa yang mereka inginkan, tidak pernah mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, perikop kita hari ini tuh diberi tema sukacita dan damai sejahtera karena kehadiran Tuhan. Nah adik-adik, kalau bangsa Israel yang kita baca hari ini itu adalah diibaratkan seperti padang gurun yang gersang, padang gurun yang sangat membutuhkan air ya adik-adik ya. Adik-adik pernah lihat mungkin ya, kalau padang gurun itu sangat panas, gersang, gak ada apa-apa, susah untuk hidup di daerah sana ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus itu selalu mengibaratkan bangsa Israel itu seperti bangsa ini tuh susah untuk dibilangin, tidak ada apa-apanya. Ketika Tuhan kasih pertolongan, bangsa Israel tidak tetap mau menerima. Nah, hari ini itu Yesaya mengumandangkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan mau menolong Israel, mengangkat Israel, memberi pengharapan kepada Israel. Nah adik-adik, kalau Israel sendiri saja, umat yang sudah dipilih Tuhan, sangat tegar tengkuk, tidak mau dibilangin, bagaimana dengan kita sekarang? Kita ini juga umat pilihan Tuhan loh adik-adik. Apakah adik-adik selalu mau dengar-dengar akan firman Tuhan? Kakak mau tanya dulu, pagi hari ini siapa yang bangun tidur sudah berdoa? Nggak ada? Oh ada, sudah berdoa. Siapa yang tadi malam sebelum tidur berdoa juga? Menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan sepanjang malam? Ada? Luar biasa adik-adik. Kita harus selalu meletakkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Israel ini menjadi contoh nyata loh adik-adik. Ketika kita tidak meletakkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Berapa lama bangsa Israel tidak keluar dari tanah Mesir dan akhirnya keluar dari tanah Mesir? Selama 40 tahun. Kita 1 tahun aja udah ngalamin namanya COVID ini, luar biasa adik-adik ya. Stuck di sini-sini aja, tidak bisa ngapa-ngapain. Semuanya dilakukan secara terbatas. Apalagi bangsa Israel. 40 tahun lamanya mereka hanya berkeliling di situ-situ saja, selalu mengalami kegagalan. Tuhan sudah kasih tangan Tuhan sudah ajak, tapi tetap tidak mau. Nah sekarang kita sebagai umat pilihan Tuhan harus belajar nih dari kesalahannya Israel. Kita harus belajar seperti Yesaya. Yesaya selalu menguatkan Israel. Nabi Yesaya selalu bilang, ayo ada pengharapan dari Tuhan. Sekarang kita harus percaya Tuhan akan menolong. Adik-adik pernah nggak berharap akan sesuatu? Misalnya ya, ketika adik-adik sedang mengikuti ujian, terus nanti papa mama adik-adik atau keluarga ada yang bilang, nanti kalau kamu dapat nilai 100, papa mama akan kasih hadiah. Rasanya bagaimana adik-adik? Semangat ya ngejalaninnya ya? Iya nggak? Semangat ngejalaninnya, berharap dapat nilai segitu, berharap hasil yang terbaik, dan ketika mendapatkan pasti rasanya luar biasa. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Tuhan janji akan datang untuk kedua kalinya. Tapi dengan syarat adik-adik harus tetap beriman, tetap teguh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Jangan jadi Kristen yang suam-suam kuku. Kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik adik-adik. Nah, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Kakak kasih adik-adik waktu, kira-kira apa selama pandemi ini, apa hal baik yang sudah adik-adik lakukan? Apakah itu berdampak untuk daerah luar? Apakah itu berdampak untuk keluarga? Ada? Tentu ada ya, Kak percaya setiap adik-adik pasti pernah menolong sesama, berbagi untuk sesama dalam keadaan pandemi ini. Cuman yang paling mau kakak ingatkan adalah bahwa kita kalau hidup tanpa Tuhan itu adalah sia-sia. Ingat ya adik-adik ya, di usia kita sekarang bukan berarti kita muda, kita tidak bisa berdampak untuk bagi banyak orang. Andalkan Tuhan Yesus akan pakai kita untuk di sekitar. Tuhan Yesus akan menjadikan kita dampak untuk berbagai macam orang. Kita tidak tahu ya adik-adik ya apa yang akan terjadi besok, tapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan janji akan kasih yang terbaik untuk kita adik-adik. Boleh adik-adik percayakan hal itu? Dan yang terakhir adalah ketika adik-adik sudah setia, mau percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik selalu percaya akan kebaikan Tuhan Yesus, kakak mau selalu mengajak adik-adik untuk selalu tetap setia. Jangan misalnya nih ketika deket mau ujian, berdoa.
berdoa, terus belajarnya cuma pada malam hari sebelum mau ujian. Dari sebelum-sebelumnya tidak ada mengulang pelajaran, tentu nggak bisa adik-adik. Tetap setia itu adalah continue, terus-menerus dilakukan. Hari ini kita belajar, besok kita belajar, ketika ujian kita sudah siap. Itu yang continue terus-terusan. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita menunggu kedatangan Tuhan, kita terus-terusan melakukan kebaikan. Apa aja kebaikan bisa kita lakukan? Banyak. Jangan ngelawan papa mama, ngebantu kakak atau adik kita yang mungkin mengerjakan PR atau yang lain-lain. Banyak banget hal baik yang bisa kita lakukan adik-adik. Banyak poin yang bisa kita pelajari dari Israel. Banyak poin yang bisa kita dapat hal baik dari seorang Nabi Yesaya yang selalu menguatkan Israel. Yang selalu memberi pengharapan bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Tuhan akan memberi pembebasan kepada kita. Adik-adik ingat ya, dosa itu bisa membuat kita jatuh ke dalam maut. Ketika kita masuk ke dalam dosa, adik-adik harus kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Ketika adik-adik melakukan suatu kesalahan, adik-adik harus mengaku kepada Tuhan Yesus. Ketika adik-adik sudah mengaku, adik-adik sudah memberikan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan segala sesuatunya kepada adik-adik. Kita sebagai manusia itu membutuhkan Tuhan setiap waktu adik-adik. Jadi jangan sampai pernah lupa kepada Tuhan Yesus. Bisa ya adik-adik ya? Nah, kita tuh ketika berusaha bertahan dan mempertahankan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Ingat adik-adik, di Alkitab ada tertulis, jangan karena seseorang menganggap kita muda, kita tidak bisa menjadi dampak. Bisa banget adik-adik. Boleh? Kita mungkin yang punya adik-adik di rumah, punya adik kecil di rumah, boleh diajakin ketika hari Minggu kan ada ibadah IMPA tuh. Nah adik-adik temenin adik-adiknya. Atau ada tugas mungkin dari kakak-kakak, dibantu adik-adik yang mengerjakan. Atau papa mama dekat-dekat Natal nih udah mulai pasang pohon Natal belum? Nah mungkin ketika papa mama pasang pohon Natal, adik-adik ikut bantu pasang pohon Natal, bersih-bersih rumah. Boleh adik-adik? Nah apalagi kita mau merayakan kehadiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember nanti. Adik-adik harus bisa merefleksikan diri. Setelah 1 tahun terakhir ini apa ya yang sudah saya berikan? Bagaimana iman saya ya? Apakah saya tetap setia kepada Tuhan Yesus? Apakah saya rajin membaca Alkitab? Apakah saya rutin berdoa tanpa harus diingetin papa mama? Apalagi karena masa pandemi adik-adik ya di rumah terus. Jangan nonton Korea terus ya. Harus ingat baca Alkitab, harus ingat baca renungan bareng papa mama. Karena pandemi ini sebenarnya lebih enak loh adik-adik. Ketika bangun pagi, adik-adik bisa ajak papa mama untuk berdoa dulu. Karena mungkin papa mamanya ada banyak yang WFH ya, kerja ya. Jangan takut adik-adik untuk mengajak hal baik. Mulai dari hal kecil, ajak dulu papa mama berdoa, pagi, malam. Banyak hal-hal yang bisa adik-adik lakukan. Apalagi dekat-dekat ujian juga adik-adik ya. Jangan lupa untuk merefresh pelajarannya. Jangan menjadi Israel yang tegar tengkuk. Jangan mau nyontek sana-sini. Tetap andalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Percaya kalau Tuhan akan bantu adik-adik. Itu tadi kuncinya adalah tetap serahkan diri kepada Tuhan dan continue. Jangan jadi suam-suam kuku, hari ini berdoa, besok nggak berdoa, hari ini belajar, besok nggak belajar, kebanyakan main HP. Jangan ya adik-adik, segala sesuatu yang kita miliki harus kita bisa pakai untuk menjadi dampak baik. Begitu juga diri adik-adik, harus bisa menjadi dampak baik untuk orang lain di sekitar. Nah, dari semua yang telah kita bahas, kita harus mau menyatakan kesediaan kita untuk menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus agar kita menjadi dampak bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 101. Terima kasih ya Tuhanku. Kasih
kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami. Tuhan menjadikan kami tidak seperti bangsa Israel selalu tegar tengkuk Tuhan, tapi kami menjadi umat-Mu yang setia dan dapat menjadi dampak bagi banyak orang lain. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk teman-teman teruna kami Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap pendidikan, dalam setiap pembelajaran mereka Tuhan yang mereka lakukan dari rumah. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, apalagi mendekati masa-masa ujian. Tuhan berkati setiap pembelajaran yang telah teman-teman kami pelajari selama ini. Tuhan berkati juga teman-teman teruna kami yang mungkin dalam keadaan sedang tidak enak badan. Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri pemulihan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga untuk kedua orang tua kami. Kau berkati papa mama kami. Tuhan berkati kakak, abang, adik kami, opung, opa, oma kami Tuhan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kesehatan, umur panjang ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap kakak layan teruna kami Tuhan. Tuhan berkati setiap kakak layan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini, dalam sepekan ke depan. Tuhan berkati, terima kasih Tuhan untuk pertambahan umur yang boleh Tuhan beri. Tuhan beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati kota Batam kami ini Tuhan. Kau berkati dalam setiap pemerintahannya, mulai yang paling atas hingga yang paling bawah. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang turun tangan untuk setiap negara dan kota yang kami tinggali sekarang Tuhan. Kau berkati juga masyarakat ya Tuhan. Kau berkati setiap tetangga kami. Kau berkati setiap depan belakang rumah kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Zebulon. Tuhan berkati, Tuhan berkati Ibu Pendeta, setiap presbiter Tuhan berkati, setiap kakak layan Tuhan berkati, setiap pengurus gereja Tuhan berkati Tuhan. Kau menjadikan gereja kami ini membawa damai sejahtera di tengah-tengah kota Batam ini Tuhan. Kau tahu Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di dunia ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, turun tangan atas setiap gereja-gerejamu Tuhan. Kau tahu Tuhan, dalam masa-masa kami akan menyambut hari kelahiran-Mu. Tuhan berkati, Tuhan beri damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terkhusus kami mau berdoa untuk pandemi yang sedang kami alami Tuhan, COVID-19. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap para medis, setiap orang yang terpapar penyakit ini Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan pemulihan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Kami percaya kami dapat melalui semuanya ini karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu segala isi hati kami, kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Hanya ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, mari kita menutup ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya.
adik-adik, sampailah kita pada akhir ibadah kita. Adik-adik ingat ya, tetap harus menjadi umat Tuhan yang setia, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang terus melakukannya, tidak menjadi yang suam-suam kuku ya adik-adik seperti bangsa Israel. Ingat, pengharapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu ada atas kita. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Sangat indah Tuhan rasanya pada pagi hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu secara bersama-sama Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan selalu ada setiap kehidupan kami. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kehidupan kami mulai hari ini hingga kami akan bertemu di minggu yang akan datang Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman pada pagi hari ini, dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.